Transfer musim panas sudah mulai memanas. Ada yang sudah resmi, ada yang tinggal selangkah lagi, dan ada yang masih sebatas rumor yang membuat gempar bursa transfer musim panas mendatang. Seperti apa pembahasan selengkapnya? Yuk langsung saja kita simak gengs. Check it out! Pembahasan pertama akan kita mulai dari gebrakan sang Raja Eropa yang sudah meresmikan bek potensial Dan Huijsen untuk mengarungi musim depan. Sang pemain diproyeksikan untuk mengisi solusi jangka panjang di lini belakang El Real. Real Madrid resmi mendapatkan bek tengah muda Dan Huijsen dari Bournemouth dengan nilai transfer mencapai 50 juta pounds. Pemain berusia 19 tahun itu dikenal sebagai bek modern yang unggul dalam duel fisik dan nyaman menguasai bola, kualitas yang menjadikannya target jangka panjang Madrid. Kedatangan Huijsen menjadi langkah penting bagi Los Blancos, terutama di tengah krisis cedera yang melanda lini belakang mereka. Seluruh bek tengah senior mereka tengah menepi, memaksa klub untuk bergerak cepat sebelum gelaran Piala Dunia antar klub yang akan digelar di Amerika Serikat. Sumber dekat dengan sang pemain mengungkapkan bahwa Huijsen memang memprioritaskan kepindahan ke Madrid. Dalam wawancara bulan Maret lalu, ia bahkan menyebut ketertarikan Madrid sebagai kebanggaan tersendiri. Huijsen adalah prototipe bek tengah modern yang progresif dan piawai menggunakan kedua kakinya. Di bawah asuhan Andoni Iraola, di Bournemouth ia tampil menonjol berkat gaya bermain yang menggabungkan kekuatan fisik dan ketenangan dalam penguasaan bola. Ia tak segan membawa bola masuk ke lini tengah jika melihat ruang terbuka, melewati tekanan pertama lawan dengan mulus. Kemampuannya menjelajah area lapangan dan membaca permainan menambah nilai lebih dalam sistem permainan tim. Selain tangguh dalam duel, Huijsen juga memiliki jangkauan umpan yang luas. Kualitas ini membuatnya sangat cocok dengan tuntutan permainan Real Madrid yang membutuhkan bek aktif dalam membangun serangan dari belakang. Kebutuhan mendesak Madrid dan visi jangka panjang. Krisis cedera di lini belakang membuat Madrid harus bertindak cepat. Eder Militao sedang memulihkan cedera ACL keduanya, sementara Antonio Rudiger dan David Alaba harus menjalani operasi lutut. Raul Asensio, satu-satunya opsi dari akademi, tengah menghadapi masalah hukum. Karena itulah transfer Huijsen menjadi prioritas utama klub. Kedatangan Huijsen memastikan ketersediaan bek tangguh yang siap tampil dalam jadwal padat. Namun, lebih dari sekedar solusi jangka pendek, Madrid meyakini Huijsen adalah investasi masa depan. Klub telah memantau perkembangan sang pemain selama bertahun-tahun dan percaya bahwa ia punya kepribadian kuat serta atribut teknis mumpuni untuk berkembang di level tertinggi. Selanjutnya, kita menyeberang ke tanah Inggris di mana Manchester City siap rogoh 3,9 triliun rupiah untuk rekrut Wirtz dan Reinders. Manchester City sedang merancang gebrakan besar di bursa transfer musim panas ini. Klub asuhan Pep Guardiola dikabarkan siap menggelontorkan dana hingga 180 juta pounds atau sekitar 3,9 triliun rupiah untuk memboyong dua gelandang andalan, Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen dan Thierry Reinders dari AC Milan. Kedua pemain tersebut menjadi target utama City untuk musim panas mendatang. Wirtz, playmaker timnas Jerman, dihargai lebih dari 100 juta pounds oleh Leverkusen. Sementara Milan meminta City memecahkan rekor transfer klub mereka untuk melepas Reinders. Misi City semakin mendesak jelang Piala Dunia antar klub bulan depan. Kevin De Bruyne yang dipastikan bakal hengkang bisa menjadi kunci untuk memberi ruang finansial dalam negosiasi. City akan memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk merealisasikan transfer dua target utamanya. Guardiola ingin proses transfer segera tuntas sebelum City terbang ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub. Kedua target mereka, Wirtz dan Reinders, masih akan terlibat dalam kualifikasi Piala Dunia awal bulan depan, sehingga negosiasi harus berjalan cepat. Kekalahan 0-1 dari Crystal Palace di final Piala FA membuat City harus fokus pada kualifikasi Liga Champions dan persiapan Piala Dunia antar klub. Rekrutan baru seperti Wirtz dan Reinders diharapkan bisa membawa angin segar untuk musim depan. Kini kita beralih ke Arsenal, sang spesialis nyaris-nyaris di bawah nahkoda Arteta. The Gunners kini dihadapkan pada dua pilihan, namun mereka harus pilih satu, Victor Gyökeres atau Benjamin Sesko. Mikel Arteta menyadari bahwa lini serang Arsenal perlu diperkuat jika ingin bersaing serius di musim depan.
Meski Kai Havertz sudah kembali berlatih penuh, cedera jangka panjang Gabriel Jesus menjadi masalah besar di sektor depan. Faktanya, musim ini Liverpool sebagai juara Premier League mencetak 17 gol lebih banyak dari Arsenal. Selisih gol yang begitu lebar menunjukkan bahwa lini serang Arsenal memang tidak cukup bagus. Kebutuhan akan striker baru tampaknya disetujui oleh Arteta seiring pergerakan internal klub menjelang bursa transfer musim panas. Kedatangan Andrea Berta sebagai direktur olahraga baru menandai fase penting dalam penyusunan strategi rekrutmen. Meski baru bergabung akhir Maret, Berta langsung aktif mengeksplorasi pasar. Dengan waktu yang terbatas, Arsenal berusaha membangun gambaran komprehensif tentang potensi striker yang bisa direkrut. Sejumlah nama besar pun mulai dipertimbangkan, meskipun peluang merekrut target utama mereka tampak semakin kecil. Gyökeres jadi prioritas utama Arsenal. Arsenal sempat mengincar Alexander Isak dengan harapan Newcastle gagal lolos ke Liga Champions. Namun posisi ketiga Newcastle di klasemen dan potensi mereka mengalahkan Arsenal membuat peluang tersebut semakin mengecil. Arteta kemungkinan harus melupakan target utamanya itu. Fokus kini bergeser ke Viktor Gyökeres, striker Sporting asal Swedia yang tampil luar biasa musim ini. Dalam 50 penampilan, ia mencetak 52 gol dan 13 assist. Statistik yang membuat Andrea Berta sangat tertarik padanya. Meski klausul rilis Gyökeres berada di angka 100 juta euro, Sporting dikabarkan siap menerima tawaran antara 60 hingga 70 juta euro. Angka tersebut dinilai masuk akal oleh Arsenal untuk seorang striker dengan produktivitas tinggi. Benjamin Sesko jadi alternatif menarik. Selain Gyökeres, Arsenal juga mengamati Benjamin Sesko dari RB Leipzig sebagai opsi lain. Penyerang muda asal Slovenia ini sudah lama masuk dalam radar klub bahkan sejak masih remaja. Musim ini, Sesko mencetak 21 gol dan 6 assist dari 44 laga. Meski catatannya tidak seimpresif Gyökeres, performanya di Bundesliga dan usianya yang baru 21 tahun membuatnya jadi prospek jangka panjang yang menarik. Leipzig juga sedang kesulitan musim ini dan gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Kondisi tersebut bisa membuka jalan bagi Arsenal untuk mendekati Sesko. Situasi klubnya yang sedang tidak stabil memperkuat kemungkinan terjadinya transfer musim panas ini. Kini Arsenal tak bisa menunda terlalu lama dalam menentukan target utama untuk posisi penyerang tengah. Klub-klub besar seperti Liverpool, Chelsea, dan Manchester United juga sedang mencari striker baru. Dengan tingginya minat terhadap nama-nama seperti Gyökeres dan Sesko, persaingan bakal semakin ketat di bursa transfer mendatang. Arsenal harus bergerak cepat agar tidak kalah langkah dari rival mereka. Andrea Berta kini punya tugas besar untuk mewujudkan rencana transfer yang tepat waktu dan tepat sasaran. Keputusan strategis dalam beberapa pekan ke depan akan sangat menentukan kekuatan Arsenal musim depan. Next, kita akan membahas sepak terjang Liverpool di bursa transfer kali ini. The Reds dikabarkan sepakat dengan Bayer Leverkusen untuk transfer Jeremy Frimpong. Jeremy Frimpong menjadi rekrutan pertama Liverpool di bursa musim panas nanti. Ini setelah The Reds mencapai kesepakatan dengan Bayer Leverkusen. Dikutip di Athletic, Liverpool langsung mengaktifkan klausul dalam kontrak Frimpong di Leverkusen senilai 29,6 juta pound atau sekitar 630 miliar rupiah. Aksi Liverpool itu tak lepas dari pembicaraan positif dengan pihak pemain dan klub sejak awal pekan ini. Frimpong dikontrak sampai 2030. Frimpong tidak bermain sama sekali saat Leverkusen berimbang 2-2 kontra Mainz di pekan terakhir Bundesliga, Sabtu 17 Mei 2025 malam, waktu Indonesia Barat. Bek asal Belanda itu merampungkan segala hal mengenai kepindahannya ke Anfield. Kehadiran Frimpong memang dibutuhkan Liverpool setelah kepergian Trent Alexander-Arnold secara cuma-cuma musim panas ini karena kontraknya habis. Selain eksplosif, Frimpong juga piawai dalam bertahan sehingga akan bersaing dengan Conor Bradley untuk posisi bek kanan. Frimpong membuat 30 gol dan 44 assist dari 190 penampilan bersama Leverkusen. Selanjutnya, kita kembali ke tanah Spanyol untuk membahas sang juara La Liga musim ini, yakni King Barca. Barcelona melalui La Liga musim ini dengan prestasi manis. Gelar juara berhasil diraih menandai awal era baru yang menjanjikan di bawah komando Hansi Flick. Namun, di balik euforia, ada beberapa pekerjaan rumah yang menanti. Direktur olahraga, Deco, bersiap menghadapi periode krusial. Dari memperpanjang kontrak pemain kunci, memburu target baru,
hingga melepas nama-nama yang tak lagi masuk rencana, semuanya harus diselesaikan dengan cermat. Nama-nama seperti Ansu Fati, Pablo Torre, Hector Ford, hingga Pau Victor masuk dalam daftar keluar. Beberapa akan dijual, sedangkan lainnya mungkin hanya dipinjamkan untuk menambah menit bermain. Menurut kabar di Spanyol, kecuali 2 pemain, semua bisa melewati pintu keluar Barcelona. 2 pemain tak tersentuh itu adalah Pedri dan Lamine Yamal. Pedri dan Lamine Yamal menjadi fondasi utama proyek jangka panjang Barcelona. Menurut laporan Sport, seperti disadur Barca Universal, klub tak akan mendengarkan tawaran apapun untuk keduanya. Status mereka jelas, tidak dijual dalam kondisi apapun. Pedri telah menaikkan kontrak baru, sementara Lamine akan diumumkan resmi setelah ulang tahunnya ke-18 pada Juli nanti. Keduanya dipastikan terus menjadi tulang punggung di bawah arahan Flick. Musim ini, Yamal dan Pedri tampil luar biasa. Keduanya tak hanya bersinar di level klub, tapi juga di panggung internasional bersama timnas Spanyol. Performa mereka bahkan digadang-gadang masuk dalam radar Ballon d'Or. Dalam usia yang masih sangat muda, keduanya menunjukkan kematangan luar biasa di lapangan. Barcelona tahu betul nilai mereka, baik dari sisi teknis maupun simbolik. Mereka bukan talenta muda biasa, tapi representasi masa depan klub. Tak semua pemain seberuntung Pedri dan Yamal. Beberapa nama top lainnya masih berada di zona abu-abu soal masa depan mereka. Ronald Araujo dan Fermin Lopez bisa saja pergi jika ada tawaran konkret. Barcelona terbuka untuk berdiskusi selama harga cocok dan kebutuhan tim tetap terpenuhi. Frenkie de Jong juga jadi perhatian. Jika dia tak menandatangani perpanjangan kontrak hingga akhir Mei, masa depannya kembali jadi tanda tanya besar. Bulan-bulan ke depan akan sangat menentukan arah Barcelona. Dengan proyek baru bernama Flick, keseimbangan antara regenerasi dan stabilitas menjadi kunci. Deco punya tanggung jawab besar untuk memastikan tim tetap kompetitif. Dia harus mempertahankan pemain terbaik dan melepas mereka yang tak lagi berkontribusi maksimal. Satu hal yang pasti, selama Pedri dan Yamal masih di skuad, Barcelona bisa bermimpi besar. Kira-kira siapa lagi ya yang memanaskan bursa transfer musim panas kali ini? Menarik kita tunggu nih. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya.